semuanya, bertemu lagi dengan aku Diva dari Zoomify. Pada video kali ini kita akan membahas tentang konten, lalu pada saat Zoom dan juga tips and triknya. Nah, video kali ini sangat tepat bagi kalian yang memiliki kategori yaitu melukis, menggambar, kesenian, ataupun dari segi memasak. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu terlebih dahulu yang akan aku mulai dari konten. Konten ini sangat penting ya. Dan di sini ada 3 hal yang aku jelaskan tentang konten terlebih dahulu. Kita lanjut ya. Yang pertama, bermanfaat. Jadi di sini pada saat membuat konten, pastikan konten atau materi kalian itu bermanfaat, menarik bagi klien ataupun customer, dan juga kalian harus memiliki modul yang tentu saja di sini kredibilitasnya sudah tidak perlu dipertanyakan ya. Jadi nanti pada saat klien atau customer hendak memilih mau di post yang mana nih, jadi mereka bisa melihat dari deskripsinya. Nah, ini sangat penting ya. Jadi jangan lupa untuk menulis deskripsi sedetail mungkin. Karena di sini customer akan mengenal kalian, siapa kalian, dan juga jenis ataupun kategori yang kalian ajarkan. Nah, kita lanjut nih. Yang kedua, yaitu selaras. Jadi di sini, apakah itu selaras dengan pencapaian kalian ataupun tidak? Nah, di sini sangat penting ya. Jadi untuk bisa mencapai target audiens kalian, dan di sini kalau bisa buatlah sedetail mungkin. Jadi jangan setengah-setengah isinya, dan kalau bisa juga nanti kalian masukkan video ataupun foto dari yang sebelumnya sesi yang pernah kalian ajarkan. Jadi di sini akan ada banyak tambahan informasi ya tentang siapa itu kalian dan juga tentang konten yang kalian buat. Nah, kita lanjut nih. Yang ketiga itu adalah unik. Jadi setiap host pasti memiliki tata cara penyampaian ataupun pengajaran yang berbeda-beda. Nah, di sini kalian tidak usah terpaku dengan cara mengajar si A atau si B. Jadi di sini kalian hanya perlu menjadi diri kalian saja. Jadi kalau misalkan kalian memiliki personality yang jenaka ataupun yang santai, nah kalian tetap saja menjadi seperti itu. Jadi nggak perlu harus berubah menjadi pengajar atau host yang serius. Nah, kita lanjut ya. Lalu di sini kalian itu harus mempersiapkan beberapa hal nih demi kelancaran materi ataupun konten kalian. Ya, yang pertama ini adalah persiapan yang baik. Jadi di sini kalian harus siap semuanya ya. Jadi di sini ada materi yang terstruktur dan juga memahami nih peralatan sekitar kalian dan juga Zoom kalian. Ini sangat penting ya supaya bisa menghindari kesalahan teknis. Nah, di sini untuk alat pendukungnya nih, nanti aku akan kasih tahu dari ring light ataupun dari segi pengambilan kamera. Misalkan nanti ada 2 kamera, jadi dari depan ataupun samping. Nah, di sini kalian juga jangan lupa nih untuk berinteraksi dengan peserta, karena kalian akan memiliki interaksi secara face to face ya, jadi melewati Zoom. Dan di sini kalian akan melihat seberapa efektif dari pengajaran kalian. Nah, yang terakhir adalah menyampaikan keahlian kalian dengan baik. Jadi dari pada saat kalian membuka sesi atau pengajaran, jadi kalau bisa kalian melakukannya dengan selancar mungkin dan juga senatural mungkin. Nah, lalu kita lanjut ya. Ada juga beberapa hal yang perlu dipersiapkan nih. Jadi yang pertama seperti koneksi internet. Nah, ini penting banget. Di sini kalian harus bisa mengendalikan bagaimana kondisi kalian itu bisa tetap lancar nih selama nanti sesi kalian. Aku tahu itu pasti sulit, tetapi kembali lagi, kalau misalkan nih kalian sudah tahu di spot-spotnya, oh di sini sinyalnya lebih kuat nih, nah aku sarankan kalian tetap di spotnya gitu ya. Lalu kalau misalkan ternyata kalian pakai wifi rumah, terus tiba-tiba ada gangguan nih,
usahakan data kalian di cellphone itu ada. Jadi misalkan wifi-nya terputus, bisa langsung otomatis terhubung dengan koneksi di handphone ataupun wifi portable. Jadi itu semua tergantung ya dengan apa yang kalian miliki. Nah, yang kedua nih, kita lanjut lagi tentang pemahaman dasar Zoom. Jadi di Zoom itu ada beberapa fitur nih. Misalkan kalau kalian sedang melakukan pengajaran, lalu mau bertanya nih dengan salah satu peserta kalian di mana kalian saat ini sudah memiliki Zoom group. Nah, otomatis kalian bisa membuat peraturan atau regulasi di awal kelas itu dimulai, seperti ada pertanyaan, mohon angkat tangan kalian sesuai button yang ada di Zoom-nya. Nah, di sini sangat mudah, jadi tinggal nanti klik saja yang simbol angkat tangan seperti ini. Jadi nanti kalian akan melihat sendiri nih klien mana yang butuh bantuan ataupun yang masih kurang paham. Jadi nggak perlu ya harus unmute terlebih dahulu. Nanti misalkan nih ada 2 orang yang sama ataupun 3 orang yang mengalami kendala yang sama dan langsung unmute semua, otomatis kan jadinya kurang kondusif ya dan kurang efektif. Jadi lebih baik dibuka melalui raising hand seperti itu. Nah, kita lanjut lagi nih. Lalu juga riset akan peralatan yang akan digunakan. Nah, ini penting sekali. Jadi misalkan ingin membuka kelas melukis. Nah, di sini kalian harus lihat nih, karena kan kita menggunakan handphone ataupun laptop yang kameranya mungkin agak kurang jelas dan sebagainya. Jadi pastikan ruangan kalian atau lingkungan sekitar kalian itu terang ataupun cukup cerah agar bisa klien melihat itu dengan baik. Nah, kalaupun ternyata lampunya pemarang, maka aku sarankan untuk memiliki penerangan tambahan. Jadi seperti ring light yang dimana bisa kalian taruh di belakang laptop kalian ataupun di samping kamera handphone kalian, yang juga kameranya nanti mengarahkan langsung ke metode kalian dalam gambar, misalkan dari kanvas ataupun dari laptop saja, itu juga bisa ya. Nah, di sini juga kalian harus lihat nih untuk tes peralatan dan Zoom yang akan digunakan. Jadi kalau kalian memiliki Zoom yang basic, otomatis di situ waktunya akan lebih limit. Dan di sini kalau yang ternyata punyanya Pro, otomatis waktunya dan juga untuk nominal pesertanya bisa lebih banyak lagi. Nah, di sini aku juga mau kasih tahu kepada kalian, kalau sebelumnya kalian belum pernah memiliki online session, maka berlatihlah untuk misalkan di depan kamera atau di depan kaca, yaitu untuk menjadi host. Karena di sini kan mungkin sebelumnya terbiasa menjadi offline host ya. Nggak masalah hal itu semua. Yang penting kalian sudah memiliki pengalaman akan offline ataupun online session. Nah, kita lanjut lagi ya. Di sini ada juga materi untuk kalian dalam mengajar. Yang pertama nih, di situ ada juga materi yang harus terstruktur dan juga ringkas. Jadi karena dengan adanya keterbatasan waktu melalui Zoom, dan di sini misalkan akun Zoom kalian itu yang basic ya, otomatis itu hanya sekitar 40 menit saja maksimalnya. Jadi kalau bisa kalian sudah menulis terlebih dahulu dengan lengkap pada saat kalian membuat profile ataupun session, yang dimana kalian akan membuat karya apa dan yang dibutuhkan alatnya apa saja. Lalu kalau mau cerita sedikit tentang dibalik karya itu seperti apa juga nggak masalah kalau kalian sudah menulisnya di profil kalian terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat langsung mulai nih sesinya, kalian sudah tahu langkah pertama apa yang akan kalian lakukan. Misalkan pengenalan terlebih dahulu lah dengan host dan juga klien, itu nggak masalah. Nah, kita lanjut lagi ya. Lalu kalian juga harus mengerti tentang alur sesi kalian. Jadi di sini mau seperti apa sih dari pembukaan, lalu pada saat sesi pengajaran dan sampai sesi penutupan. Jadi jangan sampai lupa akan penutupan, karena itu
juga penting ya. Dan di sini hal itu sangat mempengaruhi rating kalian nanti ke depannya. Jadi kalau bisa, kalian nanti akan menjelaskan secara singkat alur kalian terlebih dahulu pada saat pembukaan dengan customer. Nah, di sini kalau bisa kalian juga memperlihatkan alurnya nanti, lalu juga alat-alatnya, dan kalian ingat ya waktu, karena di sini sangat penting. Di situ Zoom itu sangat terbatas waktunya. Sekarang lagi aku ingatkan. Oke, sekarang kita lanjut untuk peralatan yang akan kalian gunakan pada saat sesi-sesi nanti. Nah, di sini seperti yang tadi aku sudah jelaskan, koneksi internet yang baik dan bagaimana caranya untuk menanggulangi kalau misalkan salah satu dari koneksi internet kalian terganggu. Jadi ada berbagai macam hal ya, dari wifi rumah ataupun wifi portable ataupun data seluler handphone kalian. Jadi semua itu bisa kalian pakai ya, tergantung yang mana nanti misalkan ada gangguan. Jadi kalian sudah punya planning dan sudah punya planning B nanti itu untuk solusi jika memang ada gangguan. Di sini aku juga mau kasih tahu nih untuk alatnya. Jadi bisa menggunakan laptop, tablet ataupun smartphone. Nah, di sini yang penting kameranya berfungsi ya dengan baik. Jadi customer ini harus bisa melihat kalian sejelas mungkin. Jadi kalau misalkan tidak mendukung, kalian bisa ganti dengan yang lain ya. Yang misalkan tadinya mau pakai laptop tapi ternyata kameranya kurang mendukung, bisa juga pakai smartphone, tablet, ataupun kalian misalkan punya kamera portable yang bisa kalian sambungkan langsung dengan laptop. Nah, itu nggak masalah. Lalu juga di sini mikrofon. Ini penting banget. Jadi kan customer itu juga harus bisa ya mendengar kalian secara langsung. Jadi kalau bisa kalian uji terlebih dahulu kalau kalian mau memakai headset ataupun mau memakai mikrofon, yang dimana kalian harus uji terlebih dahulu apakah ini sudah bisa digunakan ataupun tidak. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini untuk kategori memasak. Misalkan kalian di sini terlebih dahulu shoot bahan-bahannya, jadi sudah jelas nih nanti misalkan harus memotong sesuatu, mencincang, ataupun bahan yang sudah diproses terlebih dahulu. Nah, di sini misalkan bahannya ada di tengah kalian, lalu ring lightnya taruh di belakang, yang dimana nanti kameranya bisa dilihat dari samping. Nah, jadi untuk pembukaan kalian kameranya harus di depan mata kalian langsung ya. Lalu setelah itu kalian bisa shifting kameranya untuk memperlihatkan barang-barang apa saja ataupun isi dari materi yang akan kalian ajarkan. Nah, nanti setelah itu kameranya kalian shifting lagi nih. Jadi kesampingkan kameranya sehingga bisa dilihat kalian nanti mau prosesnya seperti apa. Misalkan bumbu apa saja yang harus dimasukkan terlebih dahulu, dan juga tata cara untuk memasaknya. Seperti itu ya semuanya. Sudah jelas kan? Baik, sekarang aku akan menunjukkan kalian peralatan atau perlengkapan yang bisa kalian pakai untuk menunjang online session kalian. Nah, yang pertama kita maju ke kamera handphone. Di sini aku taruh di phone holder, yang dimana kalian bisa atur angle-nya sedemikian mungkin. Jadi mau landscape ataupun vertikal bisa ya kalian atur. Dan di sini angle-nya pun kalian harus perhatikan agar jelas dan juga menarik. Nah, kita lanjut nih. Di sini aku memakai dua lighting, yaitu ring light karena untuk mendukung online session aku, jadi supaya jelas ya wajahnya, lalu juga materi yang diajarkan. Dan di sini aku taruhnya di dekat kamera handphone dan juga satu lagi di dekat kamera laptop. Jadi kalian juga bisa kalau misalkan hanya mau memakai satu kamera saja, yaitu dari kamera laptop. Nah, di sini berarti nanti tinggal ring lightnya kalian atur sedemikian rupa sehingga bisa memantulkan cahaya yang demikian jelas.
Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas tentang pemahaman Zoom. Nah, di sini mulai sesimu dengan cara yaitu cek terlebih dahulu Zoom kalian. Jadi kalian login dan kalian cek meeting yang dimana nanti akan terlihat seperti di layar ini, upcoming session. Nah, di sini sudah jelas ya jam berapa dan juga jenis dari sesi yang akan kalian mulai. Nah, sekarang kita lanjut ya untuk rekam sesimu. Jadi di sini opsional saja sebenarnya, tetapi kami sarankan untuk merekam sesi kalian. Jadi di sini nanti ada klik recording dan bisa kalian langsung klik. Itu akan merekam sesi kalian dari awal sampai akhir. Nah, kenapa kami sarankan kalian untuk merekam sesi kalian? Karena jika nanti ada permasalahan ataupun ada komplain seperti ketidaksesuaian dan sebagainya, kalian sebagai host bisa membela statement kalian dengan cara misalkan dari host yang sudah datang tetapi klien sudah ditunggu sampai sesi akhir tidak datang-datang juga. Nah, di sini bisa menjadi statement dari host bahwa host telah menunaikan sesinya, tetapi kliennya yang tidak ada kabar sama sekali. Nah, di sini jadi tidak akan mempengaruhi rating dari host. Setelah itu, ada juga nih sistem chat. Nah, di sini bagi kalian yang memiliki grup call ataupun webinar bisa melihat secara langsung jika ada yang ingin raising hand ataupun untuk juga langsung bertanya secara langsung in private. Misalkan mereka malu untuk bertanya secara langsung. Nah, di sini jangan lupa kalian cek terus ya, karena nanti jika ada notifikasi chat akan langsung keluar simbol merah dan di situ bisa kalian langsung klik. Lalu di sini bagaimana pin tampilan di Zoom? Nah, di sini jika kalian memulai jadwal baru, jadi kalian bisa langsung klik kelola peserta. Ini untuk di pengontrol ruang Zoom ya. Jadi di sini bisa kalian klik sebagai host ataupun peserta dengan cara diketuk pinnya dan video sorotan. Nanti ada tampilan seperti yang di layar ini ya, ada klik pin. Nah, di situ jika kalian memiliki beberapa layar di ruang Zoom, kalian juga bisa memilih layar mana yang akan kalian tampilkan di video. Jadi misalkan ada 2 kamera seperti itu. Nah, di sini share screen. Share screen ini sangat penting ya jika kalian memiliki kelas yang berdasarkan materi atau modul yang telah kalian buat dan kalian save di laptop kalian masing-masing. Nah, di sini kalian nanti akan ada option yaitu share screen. Klik saja itu dan pilih nih mau yang mana yang kalian share screen. Mau dari modul yang telah kalian buka terlebih dahulu atau mau dari layar yang lain. Jadi di sini banyak sekali yang bisa kalian tampilkan, mau video, mau dari segi materi ataupun di sini kalian juga bisa membagikan kepada peserta yang untuk share screen-nya. Nah, kita lanjut ya. Di sini ada juga share sound. Seperti yang tadi sudah aku jelaskan dengan tur share screen video. Jadi kalian bisa langsung share sound di sini. Jadi bisa tetap terdengar nih di sini. Nah, di sini kalian bisa memutar video ataupun film ataupun cuplikan yang ingin kalian tampilkan. Nah, di sini multi kamera. Jadi di sini kalau kalian ternyata kameranya kurang jelas, bisa juga kalian hubungkan kamera eksternal yang dimana bisa kalian sematkan di laptop atau komputer kalian nih. Di sini lalu kalian bisa klik lagi layar, lalu bagikan tombol dan pilih konten dari second kamera. Di sini biasanya langsung terhubung ya nanti. Lalu klik share button saja. Nah, di sini klik ganti kamera itu di kiri atas untuk meralih dari video Anda ke yang lainnya. Nah, lalu di sini ada juga untuk mengakhiri sesi Anda.
Nah, di sini setelah kalian melakukan penutupan, kalian bisa langsung end meeting for all. Ini sangat penting ya, kalian juga melakukan penutupan di mana kalian akan mengucapkan kalimat penutup seperti terima kasih telah bergabung dengan sesi saya dan sebagainya. Lalu di sini untuk keterlibatan dan penyampaian ataupun interaksi selama sesi sangat penting ya. Jadi untuk menjadi host, percaya diri dan juga menjadi diri Anda sendiri ini sangat penting dan inilah kuncinya. Seperti yang tadi di awal aku jelaskan nih, nggak perlu namanya berpura-pura ataupun menjadi kepribadian yang lain. Jadi cukup jadilah diri Anda sendiri saja dengan metode pengajaran yang Anda ingin sampaikan. Nah, di sini engagement dengan peserta itu sangat penting. Jadi libatkanlah peserta Anda juga. Jadi di sini kalian harus membuat peserta kalian itu atau klien kalian nyaman dan juga nggak masalah di sini kalau misalkan butuh diulang lagi materinya ataupun masih kurang paham. Jadi di sini Zoom ini sangat penting untuk metode dua arah. Nah, selanjutnya nih, kita juga harus memperhatikan untuk pada saat penyampaian presentasi dan juga penyampaian materi. Jadi jangan terlalu cepat, tetapi juga jangan terlalu lama. Jadi kalian harus menentukan pace-nya terlebih dahulu dan juga dengan kepekaan dari klien kalian. Nah, di sini kalian juga harus ingat ya, seperti yang tadi aku bilang, doronglah komunikasi dua arah dengan audiens kalian. Jadi jangan kalian terus-terusan saja yang berbicara, karena di sini kan bukan ruang kelas seperti yang monoton ya. Jadi di sini kalau bisa itu memang interaksinya secara lancar dan juga lantang. Jadi nggak perlu yang namanya ada takut-takut ataupun malu-malu. Jadi semuanya harus bisa untuk berbicara dan juga bertanya. Nah, di sini kami juga menyediakan informasi tentang tambahan aplikasi gratis yang bisa kalian pakai nih. Jadi di sini untuk meningkatkan profil kalian, tampilannya seperti Canva, yaitu ini untuk mengedit ya, banyak sekali, mau edit foto, brosur, banner, pokoknya banyak banget, dan juga bahkan video juga bisa diedit di Canva. Lalu di sini ada free pic editor, yaitu bisa edit foto juga. Lalu untuk over dan vector semuanya sama. Di sini kalian bisa pakai untuk mendesain apapun yang ingin kalian pakai. Nah, sudah cukup jelas bukan? Aku harap kalian tidak akan sungkan ya jika memiliki pertanyaan. Mohon silahkan tanyakan kepada kami. Dengan senang hati akan kami jawab. Dan kami harap kalian akan bergabung dengan Zoomify sebagai host. Kami pun